anak yang nggak ngerti apa-apa ngangong-ngangong dikasih jabatan wali kota misalnya. Ya. Anak yang ngangong-ngangong di negara Konoha itu ya? di negara Konoha itu apakah itu wujud kasih sayang orang? Enggak, itu menjerumuskan. Itu jahat sama anak. Kalian yang mendukung Fufu Fafa ya, kalian sedang menyiksa dia. Iya. Bener, lagi tersiksa dia. Dia itu hanya pede kalau dia datang kemana-mana, ke gorong-gorong, ke terowongan gitu, Ya. kan, yang seremonial sifatnya. Ya, Tapi begitu sidang kabinet, itu hal yang paling dia benci buat jangan-jangan. Itu stres banget itu. Saya mudah-mudahan dia nanti dalam beberapa bulan udah capek, udah bosan main-mainan jadi wapres ya mudah-mudahan ya. Dan dia mengundurkan diri gitu. Dan mengundurkan diri karena daripada dia dimaksudkan kan. Contohnya aja ada seorang dokter yang diwawancarai di podcast. Itu kan hal-hal yang bodoh menurut saya. Sangat bodoh. Sangat bodoh. Tapi kok bisa gitu ya seorang, misalnya seorang Bambang Wijoyanto gitu mewawancarai orang itu kemudian bicara seperti itu tuh gimana gitu. Ya itu. Refli Harun juga ikut-ikutan mewawancarai misalnya kan untuk hal-hal yang begitu. Menurut saya kan Refli ini anak muda yang harusnya ya menurut saya nih, karena saya kenal baik dengan beliau, menurut saya ini anak sebenarnya dibutuhkan oleh negara ini gitu, untuk membangun negara ini dengan kecerdasannya. Dia kan profesor bang, masih muda. Katanya belum profesor. Saya nggak tahu, kan suka disebut profesor. Dananya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat merupakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah, Dokter Tifa Refli Harun, barisan sakit hati Pak Jokowi yang kini aktif menyerang Mas Gibran dengan sebutan Fufu Fafa gitu loh ya. Ya, orang-orang ini nggak berani nyerang Pak Prabowo karena dia tahu konsekuensinya. Beda kalau menyerang Pak Jokowi maupun Mas Gibran nggak diapa-apain gitu. Dan mungkin channelnya dia itu viewsnya kan jadi banyak karena terus menghina keluarga Jokowi gitu ya. Lah gitu kok bisa disebut sebagai seorang dokter, profesor, tapi imajinasinya, perkataannya seperti itu kepada Mas Gibran gitu ya. Jelas-jelas Mas Gibran sangat berkompeten ketika memimpin Solo. Dan itu real, banyak yang mengakui. Lah kok bisa-bisanya kedua orang sakit ini ngata-ngatain seperti itu gitu loh. Nah Bu Irma Suryani Caniago merespon para barisan sakit hati yang makin parah sampai saat ini. Lihat video berikut ini. Masyarakat Indonesia, kini sudah saatnya saya speak up. Speak up soal kebencian-kebencian tidak berdasar yang dilakukan oleh oknum-oknum di masyarakat yang seharusnya tidak dilakukan. Kita ini adalah bangsa besar, bangsa pemaaf, bangsa yang ingin Indonesia ini bisa menjaga persatuan dan kesatuan bangsanya. Jangan mudah terprovokasi. Saya adalah mantan juru bicara Jokowi Ma'ruf di periode kedua dan relawan Jokowi di periode pertama. Banyak yang tanya kepada saya, Bu Irma dapat apa? Sudah berjuang untuk Jokowi dari kaki kepala ke kaki. Saya dijuluki orang sebagai daihatnya Jokowi. Sampai hari ini. Pertanyaannya, dapat apa? Saya tidak dapat apa-apa. Tidak dapat apapun, jabatan tidak, uang tidak, fasilitas tidak ada. Saya berjalan di jalan restorasi sebagaimana yang diperintahkan partai saya. Berbuat kebaikan untuk bangsa dan negara itu tidak perlu mengharapkan imbalan. Sakit hati nggak sih? Kenapa relawan Prabowo semuanya dapat jabatan? Relawan Prabowo semuanya dihargai dengan jabatan-jabatan? Enggak. Saya nggak merasa sakit hati sama sekali. Kenapa? Karena saya pada dasarnya ketika berdiri di depan untuk menjadi juru bicara itu, yang saya pikirkan adalah saya ikut menjaga Indonesia dengan menjadi wakil rakyat, menjadi juru bicara, ikut mewarnai perpolitikan negeri ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
berjalan di jalan restorasi yang benar. Tidak mudah. Tidak mudah. Nggak dapat kue, nggak dapat posisi, nggak dapat jabatan. Tapi apakah itu membuat saya sakit hati? Oh no, tidak sama sekali. Karena apa? Karena yang saya kedepankan adalah rasa tanggung jawab moral saya sebagai anak bangsa yang punya hak dan tanggung jawab untuk bisa memberikan bakti saya kepada negara ini, kepada bangsa ini, untuk memperjuangkan cita-cita sang founding father kita, mensejahterakan Indonesia dengan trisakti, berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang budaya. Itu yang saya pelajari dari guru politik saya, yaitu Bapak Eros Jarot dan Bapak Zulfan Lindan. Saya punya guru ketiga yang bernama Surya Paloh yang mengajarkan saya tentang restorasi Indonesia. Memutihkan yang abu-abu, menjernihkan yang hitam, ya, menghukum yang korup, kemudian memperbaiki regulasi-regulasi negara ini menjadi regulasi-regulasi yang berpihak kepada masyarakat. Sudah tercapai belum? Belum. Tentu belum. Perjuangan masih panjang. Banyak hal yang membuat kita belum bisa mencapai itu. Begitu juga dengan program-program presiden. Banyak program presiden banyak juga program presiden yang belum tercapai. Kenapa? Karena ada program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Kemudian ada yang multi years. Ya, bukan berarti yang belum tercapai itu kemudian kalian tuduh sebagai menipu rakyat. Oh enggak. Kenapa? Karena namanya program. Program itu bisa dicapai, bisa tidak dicapai atau tidak tercapai. Kenapa? Karena apa? Karena dia bukan program prioritas. Nah, yang dicapai harus wajib dicapai adalah program-program prioritas. Nah, ini yang ingin saya sampaikan kepada pemirsa di seluruh Indonesia, agar rasa benci, ya, agar rasa tidak suka yang selama ini membuat masyarakat dengan masyarakat seolah-olah dihadap-hadapkan. Kemudian masyarakat dengan pemerintah seolah-olah diadu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu, hentikan. Bangsa ini harus maju terus ke depan. Saya nggak pernah patah. Terlalu banyak yang menjatuhkan saya, terlalu banyak yang menghantam saya, terlalu banyak yang mengecewakan saya. Tapi saya terus berdiri tegak, terus berjuang, baik untuk keluarga, anak-anak saya, diri saya sendiri, bangsa dan negara saya. Dan saya tidak pernah merasa kecewa dengan semua yang saya alami di dunia ini. Kenapa? Karena itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Puji Tuhan, sampai hari ini saya masih diberi rezeki oleh Tuhan dan masih diberi hati yang lebar, yang lapang untuk menerima semua, baik yang menggembirakan, menguntungkan maupun yang merugikan, maupun yang mengecewakan saya. Yuk kita senyum, hadapi semua dengan senyum, agar hidup kita menjadi lega, agar kita tidak merasa terbebani dengan hal-hal yang memang sebenarnya bukan beban kita. Ya, kita boleh mengontrol pemerintah, menjadikan kontrol sistem yang efektif terhadap pemerintah, tapi kita nggak boleh caci maki, nggak boleh berkata-kata kotor, karena pada dasarnya Indonesia ini adalah bangsa yang bermartabat. Jangan ikut presiden akal sesat yang mulutnya kotor karena otaknya ditaruh di bawah, bukan di
atas, ya. Terlalu jauh menaruh otaknya di bawah, sehingga yang keluar semua adalah kotoran-kotoran, caci maki, bangsa, tolol, dungu, dan lain sebagainya. Tinggalkan itu, yuk kita ke depan sebagaimana yang diharapkan Presiden baru kita, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Beri kesempatan mereka untuk bisa membuktikan apa yang mereka sampaikan kepada kita, dan kita wajib untuk mengawal itu semua. Salam keindonesiaan.